Ya, Baik, Bapak Ibu peserta kajian pada subuh yang dirahmati Allah, marilah kita masuk ke sesi diskusi bersama Bapak Hadril Busudin. Kami undang dengan sebuah pantun. Air jernih mengalir ke kali, membawa kesejukan semua insan. Kita sambut Bapak Hadril untuk berdiskusi, meski di hati cukup deg-degan. Kepada Bapak Hadril Busudin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukur Bu Nina, Ya Pak. untuk kita berdiskusi ya. Tapi sebenarnya tanpa diskusi, Bu Reni ini udah mantap, Mantap ya. mantap. Ure-urenya udah jelas kok. Ya tapi menguliti aja Iya, Bu Reni nggak apa-apa ya. iya, ya, Ya Pak. Pak Iya. Hadril. Umpamanya begini, kita ketemu dengan wa iz qalat dan itu kan biasanya iza itu kan biasanya kan disebut ketika gitu kan, terjemah ketika. Tapi di dalam terjemahannya itu selalu ditambah dengan ingatlah ketika. Ini merupakan sastra atau apa nih? Saya sendiri masih tanya-tanya. Ini mungkin Saya mungkin agak sedikit penekanan. Berarti kejadiannya agak penting. Banding itu. Jadi, what is qala rabbuka? Di Al-Baqarah banyak. Dan dia, kata ini, saya lihat tadi tampilnya ada 69 kali. Mungkin penekanan. Misalnya, what is qala rabbuka? Ingatlah ketika Tuhan engkau berkata. Berarti kejadiannya kita ingat. Ini juga itu tuh. What is qalat? Karena nanti dari segi konteks ayatnya, perlu ada yang kita ambil terjadi, terutama tentang orang-orang yang melanggar aturan Allah. Jadi penekanan ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian Bu Reni, ini kan tadi disebutkan dengan qalat itu kan pelaku hiya gitu kan? Ya. Untuk ya ini kan kemungkinan kan bisa saja anta bisa enggak dia? Kalau anta kan ada fathahnya, harus pakai fathah ya Pak. Dia maksa. Tidak sukun ya. Kalau anta jadi bagaimana? Kalau anta kan dia jadinya untuk apa nih Pak? Untuk pelaku anta. KKL, pelaku anta. KKL ya. Kalau KKL pelaku antanya kan menjadi kulta. Oh, kulta. Oh, jadi enggak bisa ya. Nggak bisa. Karena tidak suka. Beda Beda harokat, beda arti Pak Hadril. Beda Itulah pelaku. keistimewaannya Al-Quran ya Pak Hadril ya. Oh, gitu. Harokat beda, beda arti. Iya. Tadi saya pikir ini kan sama-sama ta nih, ada ta nih. Kalau biasanya kan kalau satu terpikir ini anta. Oh, tapi ini kan ada sukun gitu ya. Sukun. Iya. Oh, gitu ya. Baru. Iya. Oh, gitu. Kalau kulta baru gitu. Kalau kulta baru dia bisa. Untuk menambah keyakinan Bu Reni bahwa pelakunya Hia itu kita matchingkan dengan mana nih, dengan kita sesuaikan. Ini yakin ya, menambah keyakinan kita. Ya, mana Bu Reni? Yang mana nih yang kita ambil nih secara gramatikal? Itu tadi yang di penggalan ke-16 Pak Hadril, Allahu. Allah. Jangan terlalu jauh, jangan terlalu jauh. Jauh, kejauhan itu. Oh, wa iz qalat umatun ya. Di sini umatun ya Pak Hadril. Umatun. Iya. Umatun itu yang jadi hiya di sini ya. Iya. Jadi apa namanya perempuan juga umatun. Umatun ya. Connect. Nah, jadi matching, connect. Iya, ada tak marbutohnya menandakan dia. Hiyanya itu tak marbutoh dan satu lagi apa tandanya? Domah. Ini penting tanda domah tadi itu ya. Iya. Jadi kalau dari kolat hiya itu adalah umatun itu. Iya. Jadi domah itu berarti dia sebagai pelaku sekalian kan? Sebagai pelaku ya, sebagai pelaku hiya dari gitu kan? hiya, dari kolat. Dia berkata tuh umatunnya baik, jadi enak pelaku dari kolat ya, kolat. Ingat ketika satu umat dari mereka berkata, enak jadinya betul ya. Satu umat berkata ya. Jadi makin paham juga kita berani Pak Al-Quran ini. Insya Allah Pak Hadril. Ya dulu kita nih membaca aja nggak tahu lu
ujung pangkalnya pokoknya yang baca Baca, tafsir ya. baca lurus aja ya Pak Hadril ya. Baca lurus. Kalau sekarang kita paham. Udah pada paham. Sudah enak nih membaca apa namanya, artinya sudah kita paham mana yang makannya nih, mana yang kata kerjanya. Jadi di sini suatu kaum telah berkata gitu kan. Ini ada min dia di minhum. Minhum. Ini kan tadi dituliskan dari. Kalau dari itu kan berarti mungkin semuanya. Tapi kalau Bagian. itu bisa juga di antara atau Minhum. setengah atau Di antara, bagian. ya. Iya. Kan Di minhum itu antara, Pak. bagian dari. Bagian Minhum. dari. Tapi saya di dalam penggalan-penggalan masih tetap ditulis dari tadi. Jadi saya apa nggak boleh langsung ditulis di antara. Di dalam penggalan maksudnya. Kalau Iya. di dalam terjemahan tadi sudah jelas di antara mereka. Untuk Insya Allah, Pak, biar. menunjukkan itu aja gramatikalnya Pak Hadril. Ya, Tapi kalau di kamus Kamus. ada di ada antara. sebagian juga ya. Ya boleh Ada Pak. sebagian Jadi, juga. ya, Mungkin ya. ada di antara. Jadi tadi maksud saya begini, di dalam penggalan itu apa nggak sebaiknya langsung aja kita tulis di antara, karena tidak semuanya kaum itu yang hanya sebagian. Iya, hanya sebagian, betul. Yang Umatun itu kan minhum itu kan minhum dari umatun, sebagian iya. dari umat. Iya, yang nyeleneh gitu lah. Iya, yang nyeleneh. Ya, nyeleneh. Umat-umat yang Tuh. apa? Kemudian bersambung dengan 5, mengapa kan 5 mengapa gitu kan? Karena apakah Atau karena apakah? Ini kan Sinonim. atau mengapa? sinonim ya. Ini istilahnya huruf bermana dua nih, 2 huruf. Tadi sudah diterangkan juga ta'izuna. Ta'izuna tadi ini KKSAD tadi ya. Iya, Jadi KKSAD. tanda KKSAD-nya apa? Waw sukun huruf tak di depan, Hmm. kemudian waw sukuna di belakang itu menandakan adalah KKSAD. Bagaimana cara mencari akar katanya? Dibuang ciri KKSAD-nya Pak Hadril. Jadi ya dibuang ciri KKSAD-nya. Di situ ada tak kan, kemudian ada waw sukuna dibuang, tinggal ta'izuna, tak tasdid di situ, tak tasdid izuna. Nah, itu adalah ciri pola. Nah, nggak ada tatasdik, Mbak Maulini. Nggak ada tatasdik. Ya, iya, saya jadi baca ya takuna ya. Ta'izuna ya, yang masih ayat yang pertama ya Pak Hadril. Iya. Oh iya, itu kan tadi sudah dijelaskan Pak Hadril kalau dibuang ciri KKSAD-nya kan itu ya ta'izuna, taknya dibuang, kemudian waw sukuna dibuang, tinggal 2 huruf yang berharokat, hidup keduanya itu tinggal azo. Nah, itu ya tinggal azo. Nah, itu di buku materi yang hasil ininya Buya, penelusuran Buya itu yang bertahun-tahun ya Buya. Ditambahkan huruf waw di tengah. Jadi waw di awal. Jadi wa azo. Jadi di awal. Jadi azo tadi ditambahkan huruf waw di depan menjadi wa azo. Di dalam modul masuk kaidah enggak? Dimasuk kaidah 1 huruf ya poin 1 Pak Hadril di halaman 30. Iya, mantap. Berarti ada membaca modul ya. Kalau nggak pakai modul bingung buat Pak Hadril. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi ketemu dengan akar kata wa'azo ya. Iya. Ini kan pola fa'ala. Iya. Artinya menasihati gitu kan, atau memberi nasihat kan, kira-kira begitu kan? Iya. Tentu ada juga menerima nasihat. Pola apa tuh yang menerima nasihat? Pasif ya. Diberi nasihat. Pola kata kerjanya. Kata kerjanya. Buka kamus dulu, Bu. Buka kamus dulu. Ya, di kamus itu 502. Ada nggak wa'azo? Di kamus wa'azo itu ada beberapa kata. Ada menerima nasihat, ada. Ya. Yang memberi nasihat. Menerima nasihat ada. Itta'azo. Itta'aza ya. Pola
Polanya berarti ifta'ala. Ya. Ifta'ala. Kemudian Wawnya melebur ke ta. Iya, wawunya melebur ke ta. Ya. Ada nggak meminta nasihat? Kalau minta itu biasanya kan pola istaf'ala. Iya. Ada nggak Di sini yang meminta Di kamus ini nggak ada. nasihat Coba ini dimenangin kita lihat. Coba di sini dimenangin, Bu. tidak ada. Coba dimenangin. Kalaupun dibuat jadi ista'adzo. Coba dimenangin, ada nggak? Kita lihat dulu. Wa'adzo, lihat dulu di mana ya. Kita melihat menang. Wah, ada. Nggak ada juga nampaknya Pak Ustadz, saya lihat. Kamu saya udah, ya nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Nggak. Iya. Ya, nampaknya mungkin maksudnya kayak minta petunjuk istaf. Iya. Ada. Dengan kata lain mungkin kalau minta petunjuk Pak Hadir, jadi ihdi. Minta hidayah. Ihdi. Beri aku hidayah atau ihdina. Ada ya. Ya. Oke. Kalau gitu KBPA-nya ada nggak wa'aza ini yang menasihati? Yang menasehati, yang memberi nasihat ada Pak. Yang memberi nasihat ya. Ada Pak. Polanya ini jadi wa'idho. Wa'idun. Ya. Wa'idun. Jamaknya wa'adun. Wa'adun. Wa'izun. Ya, wa'izun. Jamaknya Bu ya tadi, wa'adun. Kan pada kamus Mamu Yunus halaman 502 kan bisa kita lihat. Ya. Izatun, jamaknya izatun dengan mau izatun. Jamaknya mawa izatun. Itu bedanya apa tuh? Ini bedanya kalau dari sama-sama KBKK ya, Pak. Sama-sama iya, sama-sama KBKK juga. Ya, tapi KBKK sama-sama KBKK lain pola. Jadi mungkin penempatan nanti Pak Hadir di dalam kalimat membedakan dalam susunan kalimat sempurnanya. Jadi satu perkataan nasihat, satu pengajaran nasihat. Tapi ada juga wa'zun itu Pak. Jadi 3 wa'zun, izatun, ada mau izatun. Iya. Kita kenal mau izatun itu banyak. Sering kita dengar ya. Mau izah itu ya, nasihat. Mau izatun. Ya, yang sering ya. Ini pola kata kerjanya sama nggak antara izatun dengan mau izatun? Sama-sama dengan fa'ala ya kalau nggak salah ya Bu ya. Sama fa'ala. Ya. Satu kata kerja itu bisa banyak gitu. Jadi ini tetap sama-sama fa'ala ya. Ya. Jadi karena ada tambah ma aja ya. Tapi mungkin dalam pemahamannya mungkin berbeda nanti. Ya mungkin dalam kalau kita spesifik dalam kalimat yang sempurna mungkin ada beda kali Pak Hadril, misalnya mau'izah itu yang seperti apa. Tapi sering mau'izah ya. Iya. Sering yang muncul mau'izah. Mau'izah ya. Iya mau'izah. Iya. Ya, ini dengan ngulik-ngulik ini mungkin untuk menambah. Saya lihat mau'izah semua nih Pak. Ya, mau'izah semua ya. Ada 25 kali tampilnya. Kalau di dalam, ya. Iya. Ini kan begini. Ini dalam kamus ini ta'zuna. Kalau gitu KKP-nya apa? Yang ta'izu tadi, yang wa'azo tadi Pak Hadril. Ya, wa'azo ya. Wa'azo itu KKP-nya menjadikan untuk anta atau untuk antum Pak Hadril? Kalau ini antum ini antum Pak Hadril ini kan ta'izu. Nah, kalau anta kan ta'izu. Jadi dibuang taknya menjadi harokat terakhirnya disukunkan menjadi iz. Ya. Antanya iz. Nah, kemudian antumanya iza, izu, izi, iza, izna. Iya. Oh, gitu. Ya. Iz. Enggak tambah alif. Enggak tambah alif. Tidak ditambah alif karena hurufnya hidup kan. Hidup. Kan huruf awalnya hidup Pak Buya, Pak Hadril. Oh. Jadi nggak perlu alif.
Alif karena menolong itu kalau kita buang ciri-ciri KKSAD-nya, maka kita tambahkan alif di awal, harokatnya mengikuti huruf kedua dari akar katanya. oh begitu. Jadi kalau hidup hurufnya tidak usah ditambah dengan alif. Iya, Tapi iya kalau Pak Adil. ada sukunnya, ada matinya, baru kita tambah alif. Iya. Kan bertambah lagi nih pemahamannya. Ah, Iya. Jadi kalaupun hidup, dia pola apalah tetap tambah alif. Ya. Oh ya, pola pala Kalau kan karena pola. kecuali polanya mengikuti pola. Iya iya iya. Oh iya iya. Mantap. Nah, ini makin tenang, makin Amin. istilahnya makin tercerna dan kemudian masuk dalam kalbu kita. Amin. Jadi kata benda KBKK-nya sudah, KBPA-nya sudah, kemudian perubahannya KKP-nya sudah. Kaum ayam, jadi mengapa kalian menasihati satu kaum. Allah. Ini Allah muhlikuhum. Muhliku ini bentuknya apa? Kata benda pelaku aktif. Taunya pelaku aktif? Di situ harokatnya mu, kemudian huruf kedua akar katanya itu harokat kasroh. Itu mencirikan dia sebagai pelaku aktif. Kalau begitu pola kata kerjanya apa? Halaka. Pola kata kerjanya. Pola kata kerjanya itu af'ala di sini, Ya. karena kan muhliku. Af'ala. Oh jadi di sini af'ala. Enggak fa'ala ya. Kalau fa'ala beda lagi nanti Pak Arif. Ini karena dia muhliku. Kalau fa'ala jadi haliku. Ini beda pola, beda pola, beda bentuk nanti. Ya. Jadi ini pola kata kerjanya sudah terjawab, dan kemudian pola kata bendanya. Pola kata bendanya apa? Muf'ilun. Ya, muf'ilun. Jadi yang apa namanya? Yang membinasakan ya. Yang membinasakan mereka. Nah, ini kalau halikun pembinasa. Kebinasaan apa sih? Halikun yang binasa. Halikun. Yang binasa. Yang binasa. Yang bukan pelakunya, Bu ya? Ya, yang binasa. Yang binasa jadinya. Halikun. Ya, ini kan kalau afala kan tak pakai kan gitu kan. Maka binasa membinasakan. Yang membinasakan. Halikun yang binasa kan gitu ya. Ya. Tapi yang pola kata kerja fa'ala itu bisa di KBPP kan. Ada yang dibinasa, ada cocok ya. Af'ala yang bisa enggak? Iya, yang pola af'ala yang bisa dipasifkan nampaknya. Ya, yang dibinasakan ya. Atau muhlakun yang dibinasakan. Jadi yang apa jadinya Bu? Muhlak yang dibinasakan. Yang binasakan? Muhlakun ya Bu ya? Muhlakun. Ya, muhlakun ya. Muhlakun. Iya. Ya. Atau mu'azzibuhum atau mu'azzi'ah. Saya begini, ini kan ada tasdik nih. Apa yang terpikirkan bagi Bu Reni nih dengan tasdik dizal ini? Polanya Pak Hadril. Polanya. Jadi fa'ala. Oh gitu. Fa'ala. Azibun. Jadi ini kalau melihatnya rangkaian kata-katanya, jadi ini bentuknya bentuknya KBKK. Kalau yang mu'azzibuhum itu KBKK. KBPA juga sama, mu'azzibuhum sama-sama. Karena sama-sama awalan dan fat kasroh. Huruf kedua akar katanya kasroh. Iya. Kasroh ya. Iya.
mu'adzibuhum. Jadi yang kalau itu menerjemahkannya Ya, mu'adzibun Yang yang mengazab, menyiksa, yang yang mengazab. yang mengazab mereka. mengazab, yang mengazab, yang mengazab, Hum mereka. Bisa nggak di sini yang diazab? Bisa muazabun. Bisa jadi yang mu'azab, ya, mu'azabin, mu'azabun, Muazabun, Mu'azabun. yang Iya, diazab. yang diazab. Iya, iya. Mu'adzibun. Kemudian azaban. Ini kan Ini tadi disebut KBKK. KBKK-nya dari Azuba. KBSL. KBSL, ya ada alifnya. KBSL. Jadi begini pertanyaan saya sekarang. Ini bisa aja KBKK, bisa aja. Tapi kini untuk meyakinkan wah ini KBSL kira-kira apa namanya clue apa namanya sebagai pegangan bagi kita apanya yang kita ambil nih. Oh ini KBSL. Ya saya setuju aja. Tapi bisa juga digugat. Ya, bisa tipis ya bedanya. Ciri KBSL-nya ini ada alif di tengah itu, Pak Hadril. Di antara huruf kedua dan ketiga akar kata itu azaban. Zanya panjang. Kalau KBKK asli dia ada azbun. Fa'lun kan polanya jadinya kalau kata KBKK biasa aja. Ya, mungkin yang kedua tambah dia perbuatan Allah. Hanya Allah yang bisa mengazab. Jadi kalau ini yang pasti sangat terpikir juga bisa tuh. Azbun juga siksaan kan? Siksaan ya. Itu mungkin memang lebih cocok untuk KBKK. Ya. Iya, azbun KBKK. Ini kalau saya ini pola nih. Ya, pola ya Pak. Pola fa'alun. Ya, fa'alun. Kalau alifnya ini hanya menunjukkan pola nih, tapi belum menunjukkan pemahaman. Bisa Pak, dia tambah memperkuat Pak dia. Iya. Jadi ya artinya masih kurang kuat, tapi polanya itu memperkuat keyakinan ini KBSL. Ya. Azab ya. Azabun. Dan kemudian ini kan perbuatan Allah kan? Itu lebih menunjukkan kesuperlatifannya ya Pak Adril. Kesuperlatifannya ya. Kemudian syadidan. Sama itu setara. Sama-sama KBSL Pak Adril, sama-sama superlatif, kata benda superlatif. Ya, superlatif diperkuat lagi dengan pola. Fa'il. Jadi ini kan ya, sebenarnya kalau secara struktur kalimat syadidun itu sebenarnya tuh keterangan tuh memperkuat ya. Mempertajam tadi azaban tadi. Ya. Kata keterangan dari azaban. Iya. Tetap dia bentuk KBSL. Ya, bentuk KBSL. Jadi dalam metode kita ini KBSL. Sebenarnya ini kan suatu keterangan yang memperkuat azaban itu ya. Keterangannya dia yang superlatifnya. Iya. Siksaan yang sangat keras. Jadi siksaannya berlipat ganda. Iya. Siksaan lagi keras lagi. Iya. Dan kemudian mereka berkata atau mereka menjawab. Ya, bisa. Makziratan ya. Uzur ya, azara uzur. Ya, uzur. Ya, terjemahnya uzur ya. Jadi uzur itu alasan. Iya. Uzur syar'i. Ada ininya. Kalau misalnya kita biasa mengatakan, aduh lagi uzur gitu ya. Itu berarti dia ada dalil untuk ada hujahnya untuk tidak melakukan sesuatu. Iya, ada hujahnya ya. Ada dalil atau hujah untuk tidak melakukan sesuatu. Biasanya gitu ya uzur. Ada pula uzur syar'i. Uzur syar'i. Iya. Uzur syar'i itu terima Allah. Iya. Ada juga uzuran kan, alasan-alasan. Uzuran suka-suka ya Bu ya. Nah, jadi kita usaha uzurnya uzur syar'i. Iya. Kalau kita membuat pola kata bendanya, bagaimana caranya? Mana yang fa-nya, mana yang ainnya, mana lamnya? Membuat pola kata bendanya. Pola kata bendanya itu kan ininya
Muf'ilatun kan Maaf, polanya. maaf. Maf'ilatun kan polanya Ya. Pak Hadril. Oh, ma itu tetap Ma Ma- tetap ma, Yang ma menunjukkan pola. pada KBKK-nya ma itu untuk yang menunjukkan polanya. Kemudian fa'ala itu dari azaronya, yang jadi fa itu adalah Pa-nya ain, ain, fa-nya ain, kemudian ainnya la, apa fa-nya ainnya ain, da, ainnya la, kemudian za, kemudian lamnya lamnya ra. ro, lamnya ro, Tambah tamar butah belakang. Jadi tambahkan tamar maf'ilatun. buto, jadi ma'ziratun, Maf'ilatun. maf'ilatun, ma'ziratun. Jadi mereka menjawab alasan dengan Dengan alasan alasan kepada Tuhan kalian. Dengan alasan. kepada Tuhan Rabbikum. Ya, Ada ini dua tujuan dia bernasihati pada. Satu alasan kepada Tuhan, yang kedua kepada mereka itu supaya mereka bertakwa. Jadi yang satu ada dua. Yang iya. dijelaskan pesan kan. Dan ini nampak. Jadi Jadi- nasihat itu dua gunanya. Satu alasan kepada Allah, yang kedua agar orang itu berubah yang dinasihati. Iya. Jadi sebagai bukti nanti Buya ya, hujahnya ya Allah saya sudah memberi nasihat kepada mereka tapi mereka tetap tidak mau terima. Ya. Jadi jangan Kalau kita hukum tidak saya memberikan ya nasihat, Allah gitu kan. Kalau kita Karena tidak memberikan nasihat, kan kita kena Ya. juga. Ada beberapa Ya, orang kalau kita tidak memberi memberi nasihat, ya. Ketika kita tidak memberi nasihat ketika Kan? orang berbuat salah, kita juga termasuk salah. Itu akan ditanyakan juga sama Allah. Kenapa kamu tidak memberi nasihat? Padahal kamu Ya. tahu kan gitu. Iya. Jadi hujahnya itu ketika kita sudah memberitahunya juga Nasihat. saya sudah sampaikan ya Allah, Nah, tapi mereka Tapi dia tidak nggak mau berubah. tetap mau tetap ingkar, nggak pernah berubah. Kita bebas hukuman dan dia tetap dihukum karena tidak mau ikut. Iya. Jadi kalau begitu ada kewajiban kita untuk memberikan Betul nasihat-nasihat. begitu Bu Ya. ya, makanya saya kadang-kadang kalau ingat ya ayat-ayat ini ya Allah, saya masih banyak sekali yang tidak bisa saya lakukan. Ya, nampaknya nggak Iya. boleh membiarkan begitu aja. Betul. Nasihat harus tetap memberikan nasihat kalau itu. Ya. Kan ada dua, tiga kemungkinan Pak De. Ya. Kalau kamu mampu dengan kekuasaanmu, Nah, itu dia. Quran yang tengah. Lemah-lemah iman dengan doa. Kalau nggak bisa dengan lembut, kalau nggak bisa dengan itu selama-lamanya iman. Doa dengan selemah-lemah iman ya Bu ya. Masya Allah. Ini kalau dipikir-pikir ayat ini walaupun ya tampaknya gitu sederhana tapi intinya tak dalam Ya, ya Pak. Iya. Dan la'allahum yattaqun agar mereka Nah, ini connect nih Pak De. iya Nggak boleh la'allahum tattaquna. Atau la'allakum yattaquna. Jadi harus la'allahum yattaqun. Hum itu yattaquna. Karena untuk mereka. Ya. Mereka. La'allahum yattaqun. Nggak bisa la'allahum tattaqun. Nah, ada juga orang keiman. La'allahum tattaqun. Pekerjaan berkat negerimu berkah istri Jadi gramatikal itu tak masuk. Ya, kalau la'allahum tattaqun. La'allahum tattaqun ya takun. Hum dengan hum gitu kan? Iya benar. Jadi beruntung sekali kita nih Mbak ini. Amin. Iya Pak Hadril. Nyambung ini kan. Ya. Kita tidak hanya sekedar baca, tapi kita paham kaitan kata dengan kata. Ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Amin. Alhamdulillah. Belajar Al-Quran ya Selamat. Bisa Amin. Terima kasih Pak De. Ya Pak Ustadz. Alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Sama-sama. Hadril. Terima kasih Pak Hadril. Alhamdulillah. Ya Pak Budi alhamdulillah hikmahnya berhikmah dengan Al-Quran. Amin. Baik, terima kasih Pak De. Mungkin tadi diskusi dengan Pak De sudah berjalan dengan lancar. Dan berikutnya kita sapa